Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita ucapkan shalawat serta salam kehadirat Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, dalam presentasi kali ini, melalui video ini kami akan mempresentasikan tentang mazhab-mazhab di dalam retorika. Dan saya di sini sebagai moderator, dan nanti ada rekan saya Nisa yang akan melanjutkan beberapa pembahasannya. Saya akan memberikan sedikit stimulus bahwasanya retorika ialah sebuah kajian menarik yang perlu mendapat fokus perhatian oleh kalangan mahasiswa yang tengah menimba ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi. Jadi ilmu retorika itu adalah salah satu ilmu penting yang ada di dalam ilmu jurnalistik atau di dalam ilmu komunikasi. Karena sebelum adanya ilmu komunikasi, dari awal awal adanya ilmu komunikasi itu melalui beberapa cabang ilmu, yaitu salah satunya ilmu retorika dan ilmu publistik. Terus kemudian landasan yang ada dalam teori retorika jadi retorika itu berasal dari bahasa Inggris yang dengan nama retorik, yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan walaupun beragam pendapat tentang retorika. Namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika itu adalah tercapainya tujuan pembicaraan dan terjadinya komunikasi yang efektif. Jadi ilmu retorika itu sangat penting karena di dalam ilmu retorika itu ada beberapa teori yang mengajarkan kita untuk bagaimana lancarnya berbicara dan pesan yang kita sampaikan terhadap audiens atau orang yang mendengarkan itu bisa tersampaikan. Dan di dalam ilmu retorika sendiri itu ada beberapa pembahasan. Pertama, jadi di dalam ilmu retorika itu ada pengertian monologi dalam retorika. Apa itu monologika? Monologika adalah sebuah istilah dalam filsafat yang berasal dari kata monolog, yang berarti berbicara sendiri. Nah, kata monolog secara leksial itu berasal dari kata mono yang artinya satu atau tunggal, dan log dari kata logos yang berarti ilmu. Secara istilah, monologi adalah suatu sebutan terapan dalam ilmu retorika yang menjelaskan tentang seni berbicara tunggal di hadapan di hadapan publik. Dalam artian ilmu retorika itu monologika itu lebih condong terhadap narasumber atau moderator atau beberapa contoh lainnya yang berbicara individu yang memberikan penjelasan terhadap audiensnya atau orang yang mendengarkan. Kemudian selain itu ada beberapa prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu prinsip dasar dalam retorika monologika, yaitu retorika adalah ilmu komunikasi, adalah cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur atau baik untuk menyampaikan suatu informasi atau persuasif atau motivasi yang disampaikan oleh narator atau orang yang berbicara terhadap audiensnya, maupun pengetahuan itu sendiri, berpidato, ceramah, khutbah, dan itu adalah termasuk dalam kajian retorika. Nah, penguasaan secara efektif, terus juga penguasaan sejumlah besar kosakata bahasa Indonesia yang dikuasai itu dapat berpengaruh dalam kajian retorika. Kemudian penguasaan secara aktif kaidah-kaidah ketata bahasaan, yang mungkin pembicara menggunakan bermacam-macam bentuk kata dengan nuansa dan notasi yang berbeda-beda. Kemudian model retorika monologika. Jadi model monologika, seseorang pembicara menjadi aktor tunggal yang menyampaikan pesan, namun pada model ini pembicaraan melibatkan audiens secara langsung dalam pembicaranya, seperti diskusi, musyawarah, debat, dan lain-lainnya. Dan model monologika itu bisa juga berupa seperti forum diskusi, seperti musyawarah atau audiensi atau dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu yang kemudian lanjut ke aksiologi retorika monologika. Jadi aksiologi adalah filsafat atau studi tentang nilai-nilai dalam berusaha dengan pertanyaan tentang etika dan estetika dalam sebuah
eritisnya. Jadi aksiologi mempengaruhi mengapa kita berusaha dan mencapai hasil apa yang kita pelajari seperti budaya dan bahkan cara kita belajar learning by doing. Dari dalam filsafat adalah refleksi sistematis tentang akal dan kenyataan, dan studi dalam filsafat akan memberikan dasar yang baik dan mempelajari disiplin ilmu lainnya. Kemudian presentasi yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nisa. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian dialogika dalam retorika, yaitu ilmu tentang seni berbicara secara dialog di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraannya. Dapat disimpulkan bahwa di mana dua orang tersebut atau lebih saling merespon dengan baik dan saling bertanya jawab. Bentuk dialogika yang penting adalah berdiskusi, tanya jawab, dan merundingkan sebuah percakapan dan berdebat. Di sini prinsip-prinsip retorika dalam dialogika, yaitu ilmu komunikasi dengan cara pakaian bahasanya sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengalaman atau pengetahuan atau sebuah metode yang teratur atau baik penyampaiannya. Itu informasi, persuasi, motivasi, maupun pengetahuan itu sendiri. Contohnya berpidato, ceramah, khutbah, juga termasuk kajian retorika. Terus, prinsip dasar retorika berdialogika sama dengan monologika, hanya kebalikannya saja. Yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Ini prinsip dasar retorika yaitu penguasaan secara efektif. Sejumlah besar kosakata bahasa yang didiskusikan, semakin besar jumlah kosakata yang dikuasai secara aktif, semakin besar kemampuan memilih kata-katanya dengan tepat dan sesuai. Adapun lagi penguasa secara aktif yaitu berupa kaidah-kaidah ketatabahasaan yang memungkinkan pembicaranya menggunakan macam-macam bentuk kata dengan nuansa dan konotasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu model retorika dialogika. Di sini model retorika dialogika merupakan kebalikan dari model monologika, yaitu operator dalam monologika aktor adalah tertunggal, namun dalam dialogika orator juga melibatkan audiens secara langsung. Dalam pemahaman singkatnya menyatakan bahwa dialogika adalah ilmu tentang berbagai hakikat dari dialog yang penerapannya adalah pembicaraan antar manusia tersebut. Johann Uno menyatakan bahwa retorika model ini digagaskan oleh Plato yang berjasa merupakan retorika teknik menjadi wacana ilmiah dengan melakukan kritik-kritik terhadap kaum sinopsis. Yang selanjutnya adalah aksiologi retorika dialogika. Aksiologi adalah filsafat atau studi dengan nilai-nilai dan berurusan dengan pertanyaan tentang etika dan estetika dalam sebuah entitasnya. Aksiologi memengaruhi mengapa kita berusaha dan mencapai hasil apa yang kita pelajari seperti budaya dan bahkan cara kita belajar. Learning by doing. Filsafat adalah refleksi sistematis dengan tentang akal dan kenyataannya. Studi dalam filsafat akan memberikan dasar yang baik untuk mempelajari disiplin ilmu lainnya. Serta untuk profesi yang membutuhkan keterampilan analitis, kecerdasan, dan kreativitas. Dengan kata sederhananya, menurut saya, aksiologi merupakan tentang bagaimana kita berpikir, mengapa kita belajar serta mengetahui manfaat di dalamnya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami yaitu retorika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu monologika dan dialogika. Monologika yaitu ilmu tentang seni berbicara secara monolog, hanya seseorang saja
Contohnya seperti pidato, presentasi kuliah, ceramah, presenter, mau pembawa acara maupun master seremoni, yaitu MC. Sedangkan dialogika yaitu adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, yaitu berbicara dengan dua orang ataupun lebih. Pembicaranya yang diambil bagian dalam suatu proses pembicaraannya, misalnya nih seperti diskusi, menjawab pertanyaan, perundingan, percakapan, ataupun debat. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.